Set. And action. There, all caught up. Film merupakan salah satu media yang paling sering dikonsumsi oleh orang Indonesia. Berdasarkan penelitian Rizky dan Stella Rosa di tahun 2019, 69% dari 200 orang Jakarta menonton film setidaknya sekali dalam sebulan. Seperti media massa lainnya, film memiliki realita tersendiri. Dan meski penonton sadar bahwa realita tersebut tidak nyata, dibuat, dan kaya akan bias dari pembuatnya, exposure terhadap konten secara terus-menerus dapat mengaburkan batas antara realita fiktif dan realita yang dialami. Inilah mengapa penting untuk menyeleksi film buat ditonton. Beberapa dari kita mungkin menganggap itu gampang dilakukan atau bahkan sudah dilakukan. Beberapa dari kita mungkin menganggap perfilman Indonesia dewasa ini sudah menyajikan konten yang cukup bagus dan progresif. Well, think again. Familiar dengan tokoh-tokoh ini? Mereka adalah karakter antagonis film horor Indonesia selama 1 dekade terakhir. Kesamaan yang mereka miliki, sama-sama perempuan dan seorang ibu. Karakter ibu atau perempuan jahat secara umum bukanlah tren baru dalam dunia perfilman. Sebut saja film-film Susana di era 80-an hingga 2000-an awal seperti Kuntilanak dan Suster Keramas. Bisa dikatakan genre horor Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan monster perempuan. Sekilas kehadiran karakter perempuan yang digambarkan memiliki kekuatan dan bukan sekedar objek seksual atau korban, terkesan progresif. Yang jadi masalah adalah ketika tokoh-tokoh ini ditulis dan disutradarai oleh laki-laki. Bukan berarti laki-laki tidak bisa membuat karakter perempuan jahat yang bagus, tapi karena filmmaker perempuan sendiri masih harus berjuang demi kesempatan untuk melakukan hal yang sama. Berdasarkan survei daring yang kami lakukan terhadap 86 responden, inilah hasilnya. 46,5% menjawab suka menonton film horor, dan sisanya menjawab tidak. 32,6% merasakan perbedaan film yang disutradarai perempuan dan laki-laki, lalu sisanya menjawab tidak, dan biasa saja. Dalam pertanyaan bermasalah atau tidak jika film perempuan disutradarai laki-laki, 40,7% menjawab ini merupakan masalah dan sisanya menjawab tidak dan biasa saja. Dari pertanyaan film yang disutradarai perempuan tidak kalah bagus dengan film sutradara laki-laki, kami menemukan 17,4% menjawab lebih bagus dan 64% menjawab iya, lalu sisanya menjawab biasa saja dan tidak. 76,7% merasa susah menemukan film yang disutradarai perempuan, sisanya biasa saja dan tidak. Dan yang terakhir, 88,4% menjawab industri film di Indonesia tidak memiliki cukup filmmaker perempuan, dan sisanya menjawab ya atau berarti sudah cukup. Dari total 40 festival film Indonesia yang dilakukan sejak tahun 1955, hanya ada 14 perempuan yang pernah dinominasikan sebagai sutradara terbaik. Dan Mouly Surya adalah satu-satunya perempuan yang pernah memenangkan kategori tersebut di tahun 2008 dan 2018. Film Indonesia 2018 kategori sutradara terbaik diraih oleh Mouly Surya Marlina si pembunuh dalam 4 babak. Beliau dan Gina yang merupakan sutradara dan penulis naskah berpendapat bahwa industri film Indonesia sebenarnya tidak kekurangan filmmaker perempuan. Hanya saja terdapat masalah, yakni masih sedikit yang berada dalam posisi berpengaruh seperti sutradara, penulis naskah, dan produser. Filmmaker perempuan di posisi-posisi tersebut sekalipun harus bekerja 2 kali lipat supaya dipandang setara dengan rekan laki-laki mereka. Kemudian, aktris Hana Al-Rashid berpendapat bahwa suara yang paling didengar di industri ini memang suara laki-laki. Menurutnya, perempuan memang sering jadi peran sentral dalam film Indonesia, namun penggambarannya masih berdasarkan mindset patriarkis. Karakter seperti apa yang dimaksud? Sebelumnya, sudah disebutkan beberapa karakter ibu jahat dalam film Indonesia. Dalam genre horor, karakter trop tersebut dikenal sebagai Monster's Mother. Konsep ini dirumuskan oleh Arnold pada tahun 2013 yang juga menyadari saking banyaknya film horor dengan tipe karakter tersebut, merumuskan subgenre maternal horror. Monster Mother menjadi jahat karena peran keibuannya, entah dalam rangka melindungi anaknya atau dalam konteks mengasuh keluarganya. Salah satu contoh tokoh yang dapat kita lihat dari karakter ini yakni pada Ibu Dara dalam film Rumah Dara. Ada juga tipe karakter femme fatale, yakni perempuan jahat yang memanfaatkan kecantikan dan seksualitasnya untuk memanipulasi target laki-laki secara spesifik. Karakter ini lahir dari ketakutan masyarakat patriarkis akan kehilangan kontrol terhadap perempuan yang hidup mandiri dan mengakui otonomi atas tubuhnya sendiri. Ada banyak film dengan karakter femme fatale. Salah satu yang dapat kita lihat dalam film Si Manis Jembatan Ancol. Kedua trop karakter tersebut adalah contoh dari male gaze, atau dalam konteks ini bagaimana pengalaman perempuan dipandang oleh laki-laki. Dalam kriminologi dikenal istilah victim offender overlap yang dikemukakan oleh Gottfredson 1981, yakni merupakan keadaan di mana seorang pelaku kejahatan juga merupakan seorang korban.
Perempuan pelaku kejahatan umumnya berbuat jahat sebagai hasil dari pengalaman perempuan, menurut Chatterjee 2018. Misalnya dalam film Marlina, si pembunuh dalam 4 babak, di mana sang karakter utama melakukan tindak pemenggalan kepala dari pelaku pemerkosaan yang menimpanya. Kembali ke permasalahan filmmaker laki-laki yang menggambarkan perempuan jahat dalam film, kelemahan mereka terletak pada ketidakpahaman mereka terhadap posisi perempuan sebagai victim offender, karena tidak memiliki pengalaman diskriminasi sebagaimana perempuan. Dalam upaya menampilkan keadaan ini, sekalipun rawan terjadi romantisasi atau fetisisme terhadap penderitaan perempuan, menurut Chatterjee 2018. Adanya male gaze dari filmmaker laki-laki terhadap tokoh perempuan jahat dalam film dapat mendorong timbulnya misrepresentasi dari khalayak yang diakibatkan dari ketidaksesuaian penggambaran oleh filmmaker laki-laki. Maka dari itu, penting untuk memasukkan perspektif perempuan dalam proses kreatif pembuatan film, terutama dalam film yang merepresentasikan perempuan, untuk mengurangi terjadinya misrepresentasi karena laki-laki dan perempuan memiliki pandangan yang berbeda. Karena perempuan Juga Bisa.